kasih atas kesempatannya. Selamat malam kepada Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya berdiri untuk menolak mosi yang berbunyi, sebagai pemerintah Indonesia, Dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi, seperti beasiswa unggulan, LPDP, dan lain sebagainya, yang menggunakan capaian prestasi sebagai syarat utamanya. Dibandingkan beasiswa tidak mampu seperti bidik misi, KIPK, dan lain-lain yang hanya khusus diberikan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu. Beasiswa berbasis prestasi adalah beasiswa seperti LPDP atau beasiswa unggulan yang seleksinya menekankan capaian akademik maupun non-akademik. Sedangkan beasiswa tidak mampu adalah seperti KIPK kuliah atau bidik misi yang ditujukan khusus untuk membantu mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah. Prioritas berarti memberi porsi lebih besar pada salah satunya. Dan saya menolak karena hal ini tidak adil. Justru memperlebar jurang sosial serta bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Argumen pertama saya adalah bahwa akses terhadap prestasi tidak pernah setara. Prestasi sering dianggap murni hasil kerja keras, padahal sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarganya. Anak-anak dari keluarga kaya bisa mengikuti kursus tambahan, bimbingan belajar, sekolah unggulan, dan mendapatkan gizi yang cukup. Sementara anak dari keluarga miskin sering kesulitan biaya, terbatas akses internet, bahkan harus bekerja sambilan. Data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah usia 19-23 tahun dari keluarga 20% termiskin hanya 30,02%, sedangkan dari keluarga 20% terkaya mencapai 77,92%. Jika prestasi dijadikan syarat utama beasiswa, maka mereka yang kaya akan semakin diuntungkan, sedangkan yang miskin semakin tersisih. Argumen kedua, memprioritaskan beasiswa prestasi akan memperparah ketimpangan ekonomi. Tujuan beasiswa bukan hanya mencetak individu berprestasi, tetapi juga mengurangi kesenjangan. Beasiswa tidak mampu seperti KIPK secara langsung membuka jalan bagi mahasiswa miskin untuk kuliah. Lalu setelah lulus dapat memperbaiki ekonomi keluarganya. Jika beasiswa ini dipangkas, kesempatan mobilitas sosial hilang dan ini bertentangan dengan SDGs nomor 1 tentang menghapus kemiskinan, nomor 4 tentang pendidikan berkualitas, dan nomor 10 tentang mengurangi ketimpangan. Argumen ketiga, beasiswa tidak mampu berfungsi sebagai alat pemerataan pembangunan sumber daya manusia. Kalau pemerintah hanya memprioritaskan beasiswa prestasi, maka talenta dari keluarga miskin tidak akan pernah muncul karena mereka bahkan tidak diberi kesempatan. Padahal UNESCO tahun 2022 melaporkan bahwa setiap 1 tahun tambahan pendidikan bisa meningkatkan penghasilan seseorang hingga 10%. Artinya, investasi pada mahasiswa miskin justru akan menciptakan efek berantai untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Argumen keempat, prestasi bisa dibentuk, tetapi kesempatan tidak bisa ditunda. Banyak penerima bidik misi atau KIPK yang akhirnya menjadi lulusan terbaik. Bahkan, ada yang berhasil menembus beasiswa internasional. Jika sejak awal kita hanya memprioritaskan prestasi, sama saja kita mematikan potensi besar yang belum sempat berkembang. Saya ingin memberikan sebuah analogi sederhana. Bayangkan kita punya sebuah lomba lari, anak-anak dari keluarga kaya sudah berangkat dengan sepatu olahraga mahal, pelatih pribadi, dan lintasan yang mulus. Anak-anak yang miskin berangkat dengan sandal jepit, bahkan ada yang lintasannya berlubang. Jika pemenangnya hanya ditentukan dari siapa yang sampai duluan, tentu yang kaya lebih sering menang. Maka tugas negara adalah memeratakan lintasan itu dulu, memberi semua anak sepatu yang sama, baru kita bisa bicara soal siapa yang paling cepat. Beasiswa tidak mampu adalah sepatu yang sama. Itu alat untuk memastikan semua anak Indonesia punya garis start yang adil. Sebagai penutup, saya menegaskan bahwa beasiswa prestasi memanglah penting, tetapi memprioritaskannya dibandingkan beasiswa tidak mampu adalah kebijakan yang tidak adil, memperlebar jurang sosial, dan bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerataan kesempatan jauh lebih penting agar setiap anak Indonesia, tanpa memandang asal-usul keluarganya, dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, saya dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih.